Siapa namanya yang gembong narkoba? Freddy. Jangan pernah memandang remeh siapapun pada hari itu, karena kita tidak tahu bagaimana dia menutup akhirnya. Bangga dengan ilmumu, sementara ilmumu yang begitu banyak tidak pernah kamu amalkan. Tidak butuh ilmu banyak, yang butuh adalah amal. Ilmu boleh sedikit, tapi ilmu yang sedikit itu pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الشكر لله. Pagi hari ini kita memulai taklim kita, memulai thalabul ilmi kita. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita agar selalu semangat untuk beribadah, semangat mencari ilmu, dapat ridha Allah, menggapai rahmat ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lembaran ketiga, halaman 11, baris keempat. Ayuhal walad, wahai anak, la takun, janganlah kamu menjadi minal a'mali, dari amal, muflisan, gak punya apa-apa. Jangan kamu gak punya amal sama sekali. Bahaya dong. Jangan kamu tidak punya amal sekali. Padahal kita ketika PLN mengumumkan besok mati lampu, apa yang kita lakukan? Siap-siap, penuhin. Kalau malam beli lilin dulu, tahu bakal lampu, orang penuhin, siap-siap, karena tahu. Antum pernah dengar namanya si Sallallahu Alaihi Muhammad? Siapa namanya yang gembong narkoba? Freddy. Ya, kita mah nggak ada yang tahu hidup. Jangan pernah memandang remeh siapapun pada hari itu, karena kita tidak tahu bagaimana dia menutup akhirnya. Kan ketika divonis 2 hari kematiannya, kemudian beliau mengatakan, kalau saya dibolehkan untuk meminta, dan memang dibolehkan untuk minta, izinkan saya detik-detik sebelum eksekusi untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Ketika dibacakan keputusan eksekusi untuk beliau hanya apa? Hanya baca Quran. Udah menghabiskan waktu-waktunya itu dengan Quran, karena tahu hanya hitungan beberapa jam lagi kematian beliau akan datang. Waalaikumsalam. Enak Pak kalau tahu, karena jam sekian
akan dilakukan diskusi. Beliau tahu hanya apa? Tahu hanya itu yang penting. Maka beliau lakukan itu, hanya baca Quran, minta ampun, istighfar sama Allah. Sampai di jam yang datang itu sudah waktunya datang, beliau siap. Ketika dihitung mundur 10, di detik kelima mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, habis. Masya Allah, indah kematian. Kita belum tentu bisa. Kita belum tentu bisa. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan kita. Tapi indahnya Masya Allah, orang dipilih. Maka dikatakan Rasulullah SAW, kalau Allah menginginkan seseorang menjadi baik, maka Allah bersihkan dari dosa-dosanya sebelum kematian datang. Begitu kata Rasulullah SAW. Dibersihkan sama Nabi Muhammad, dibersihkan sama Allah, dibersihkan oleh Allah. Menjelang akhir-akhir dibersihkan. Dia taubat, minta ampun. Fafirru ilallah. Dia lari datang kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu tahu. Dan dikatakan la takun minal a'mali muflisan. Jangan kamu menjadi manusia yang enggak punya amal sama sekali. La takun, janganlah kamu jadi minal a'mali muflisan, enggak punya amal sama sekali. Bayangkan kalau kita nggak punya apa-apa di sana, sedangkan orang yang pulang kampung saja, yang kita yang ulang lebaran, setiap lebaran pulang kampung yang hitungan hari, ada yang 2 hari, yang 3 hari, yang seminggu. Bagaimana bawaannya? Di dalam mobilnya, di atas mobilnya, belum di kantongnya. Karena dia nggak pengen pulang kampungnya susah, nggak pengen. Dia pengen pulang kampung dalam keadaan senang. Padahal pulang kampungnya sebentar. Bagaimana pulang kampung kita yang bakal selama-lamanya? Pikirkan itu. Maka kata Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Emang nggak mau mikir kalian? Apakah kalian tidak mau merenung? Dan itu pasti akan datang. Hari ini teman kita, sahabat kita, tetangga kita satu-satu sudah lewat. Ada nggak yang sudah mulai lewat? Teman bapak, orang tua kita, saudara kita, satu saat kita yang akan lewat seperti itu. Maka dikatakan pesan, jangan kamu tidak punya amal sama sekali. Karena itu yang akan berguna untukmu. Karena itu yang akan menemanimu saat semua lari darimu. Bahkan ketika kamu masih di rumah pun kamu sudah tidak sebut bapak, sudah sebut almarhum. Di mana almarhum? Bahkan bapak belum keluar dari rumah pun bapak sudah tidak menempati kamar bapak, sudah dikeluarkan dari kamar bapak. Kamar yang hanya khusus bapak, ber-AC, tertutup, rapi, sudah bapak tidak di situ, sudah dikeluarkan di ruang tamu. Anak masuk kamarnya, istri masuk kamarnya, hanya bapak sendiri di ruang tamu, tidak ada yang menemani. Itu baru di rumah. Bahkan sudah disebut namanya, sudah disebut mana almarhum, di mana almarhum. Dan itu tidak pasti akan seperti itu. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya, ada waktunya. Waktu datang selesai. Waktu datang selesai. Ada orang teriak begini di grup, ya Allah, sedih rasanya mendengar suara azan, tapi saya tidak bisa mendatangi suara azan. Sedih rasanya hari ini mendengarkan suara azan, tidak bisa mendatangi masjid yang datang dari mana suara itu azan datang. Padahal waktu sehatnya nggak ke musola, waktu sehatnya nggak ke masjid. Giliran sudah sakit, sudah tidak bisa berdaya, baru teriak pengen ke masjid, baru teriak pengen ke musola. Kemarin kemana saja? Waktu kamu dalam keadaan gagah, waktu kamu dalam keadaan sanggup, dalam keadaan bisa, gak pernah datang. Hari ini kamu teriak di grup,
nangis, sedih rasanya. Dengar suara azan tapi tidak bisa mendatangi suara azan, tidak bisa datangi suara masjid. Allah. Maka kata Rasulullah SAW, Iqtanim, pergunakan kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu. Apa selamanya kita sehat? Pasti kita akan sakit suatu saat. Apakah kita selalu bisa datang ke tempat ini? Suatu saat kita tidak akan bisa datang. Ada uzur yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa datang. Tapi mudah-mudahan selalu bisa datang insyaallah. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus beribadah kata Allah, sembahlah Allah sampai datang yakin, kata ulama, al-maut, kematian. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, wafatkan kami dalam agama Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wala minal ahwali khaliyan, wala minal ahwali khaliyan. Janganlah kamu dalam setiap keadaan baik dan kamu kosong tidak ada di situ. Janganlah kamu termasuk manusia saat-saat orang-orang berbuat baik dan kamu tidak ada di situ. Jangan. Orang tolabul ilmi kamu nggak ada. Orang ke masjid kamu tidak berangkat. Orang baca Quran kamu nggak pernah baca Quran. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang kosong dari perbuatan baik. Jangan. Orang aktif di sana perbuatan baik kamu nggak pernah ada. Namanya khalian. Khalian itu kosong. Saat-saat orang isi berbuat baik, kamu nggak ada berbuat baik. Nah, itu yang kedua. Jelas ini? Kira-kira bahasa jelas nggak? Wala minal ahwali khalian, dan janganlah kamu termasuk dari ahwal. Ahwal itu hal, keadaan-keadaan baik, dan kamu tidak dalam keadaan baik. Orang dalam posisi amal soleh, kamu tidak beramal soleh. Saat orang-orang duduk untuk beramal soleh, kamu tidak ada di situ. Jangan. Watayakkan, dan jangan kamu pernah meyakini annal ilmal mujarrad, cukup hanya dengan ilmu saja sudah bisa. Enggak. La yakhudhu bil yad. Jangan pernah kamu punya keyakinan bangga dengan ilmumu, sementara ilmumu yang begitu banyak tidak pernah kamu amalkan. Enggak. Tidak butuh ilmu banyak. Yang butuh adalah amal. Ilmu boleh sedikit, tapi ilmu yang sedikit itu pakai. Bisa apa? Bisa ngaji. Ngaji jangan lepas Qurannya. Maka dikatakan oleh orang-orang saleh, mengatakan ketika kamu dipilih oleh Allah untuk dapat berdialog kepada Allah, maka Allah ringankan kamu untuk baca Quran. Kamu dipilih oleh Allah itu. Allah ingin berbicara dialog dengan kamu, maka kamu dipilih baca Al-Quran setiap hari. Tapi ketika kamu tidak dipilih oleh Allah, maka Allah sibukkan kamu, Allah bikin malas kamu, sehingga kamu tidak pernah sentuh Al-Quran. Kenapa? Karena Allah gak mau bicara dengan kamu. Allah gak mau bicara dengan kamu. Ya Allah, kalau kita, orang tua gak mau bicara dengan kita aja kita sedih. Hari ini Allah tidak mau bicara dengan kita. Kenapa? Allah tidak gerakkan kita untuk baca Quran. Quran yang besar-besar, sini Quran, sana Quran, sana Quran. Tidak pernah kamu sentuh, tidak pernah kamu, namanya saja Quran, bacaan. Kamu tidak pernah baca Quran. Kamu biarkan. Bahkan di rumahmu ada beberapa Quran tidak kamu sentuh, tidak kamu baca, cuma hanya ditaruh jadi pajangan.
maka Quran tersebut akan menghujat kita nanti pada hari kiamat. Maka dia berdoa, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Dengan apa? Kalau dibaca dari rahmat. Allahumma, itu kan doa setelah baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan bacaan Quran. Dengan bacaan Quran. Kalau dibaca, doa itu buat inti kalau baca. Lo aja gak pernah baca. Makanya tidak ada obat daripada sakitnya hati yang lebih mujarab melebihi hadirmu di majelis ilmu. Itu obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan apa? Qalbus saqim. Namanya qalbus saqim, hati yang sakit. Tidak ada obat yang lebih paten daripada hadir majelis untuk mengobati hati yang sakit, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, ujub, ria, sum'ah. Begitu banyak penyakit-penyakit dalam hati kita. Obatnya yang paling mujarab hadir majelis. Hadir majelis. Alhamdulillah, nggak lama kita hadir majelis, bentar kok duduk. Insya Allah nggak bisa waktu kita setelah ini, terserah mau kemana. Lanjutkan aktivitasmu, lanjutkan pekerjaanmu. Setelah kita duduk, dari mulai 12 subuh sampai setelah sholat subuh, insya Allah waktu yang seperti ini adalah waktu yang kelak akan menyenangkan kita di hadapan Allah. Waktu yang akan membahagiakan kita di hadapan Allah. Ini bukan waktu yang biasa, tapi waktu yang luar biasa. Misaluhu, sebagai contoh saja kata beliau, lau kana ala rajulin fi barriyatin, kalau ada orang di barriyah. Barriyah itu apa? Ya, di darat, namanya barriyah. Barriyah itu artinya darat. Kalau ada orang di daratan, asyratu asyafin hindiyatin, dan dia ketika berjalan di darat dengan senjatanya yang lengkap. Asyaf itu saif, maka disebut sahabat namanya gelarnya Saifullah, pedang. Saif itu pedang. Pedang itu saif. Tapi kalau pedangnya banyak namanya asyaf, pedang-pedang jamak. Bahkan hindiyatin, dia memegang pedang terbaik yang terbuat dari India. Hindia, dari kau kenal kan? Pedang dari India. Orang tersebut memiliki pedang yang banyak, yang dibawa kemana-mana, kemanapun dia berjalan. Ma'a aslihatin ukhra, bukan itu aja, bahkan dia membawa senjata yang lain, tombak, perisai. Wa kana ar-rajulu syuja'an, dan orang tersebut terkenal orang yang syuja', pemberani. Orangnya pemberani, senjatanya lengkap, wa ahla harbin, dan dia termasuk orang yang jago perang. Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Khalid ibn Walid? Pemberani, tidak pernah terkalahkan, ahli strategi. Hebat ini orang, nggak pernah terkalahkan, hebat, senjata lengkap, pemberani, ahli perang. Fahamala alaihi asadun azimun. Bagaimana coba bayangkan, kalau datang suatu ketika di depan dia ada asadun. Asadun, apa asadun? Ada singa, asadun. Maka pepatah Arab begini,
likulli baiti likulli qaryatin asadun. Setiap kampung itu harus ada singanya. Loh, kalau nggak ada di kampung itu dijak-injak. Mesti ada jagernya di kampung, mesti ditakutin. Nggak boleh, lanjut, bagus, jelek, nggak boleh itu, nggak boleh. Mesti ada asadun. Setiap kampung harus ada asadnya, singanya. Walikulli baitin fahdun. Dalam setiap rumah itu ada fahad, macannya. Harus ada di rumah, harus ada yang ditakutin. Kalau enggak, anak, bias. Anak bahaya kalau nggak ditakutin. Likulli baitin fahdun. Setiap rumah harus ada fahadnya, harus ada macannya. Belajar. Ayo sholat. Kalau semua lembek, ayo baca Quran. Ayo ngaji. Bangun, tidur. Udah, nggak usah main HP. Mesti ada macannya di rumah. Kalau kucing semua, meow. Mesti ada rumah gitu. Kadang-kadang bapaknya, kadang-kadang ibunya yang macan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Kalau semuanya mengikut tadi itu kucing semayang semua. Bocah keluar semaunya, pulang semaunya, main HP semaunya, sepuasnya, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang ditakutin. Bawa teman tak siapa saja, jam berapa saja. Tapi karena ada fahadnya, ada macannya, nggak berani anak kita. Mesti ada. Setiap kampung mesti ada singanya, setiap rumah mesti ada macannya. Ayo berangkat. Coba lihat orang tua kita dulu. Orang tua kita macannya. Saya ingat banget orang tua kita kalau lebaran itu tidak dibolehkan di zaman saya. Nggak ada itu anak-anak yang di rumah. Ayo semuanya. Lebaran ini, lebaran. Ke rumah kakekmu. Semua ikut itu. Kalau sekarang nggak apa-apa aja, saya enggak. Dulu nggak ada itu ajaran. Ke ayah kita, bapaknya ayah kita. Kemudian ke saudara kakek itu, saudara kakek kita sama. Ada 5, ya 5-5-nya semua dikunjungi. Ke rumah nenek kita, ke rumah saudara neneknya kita, dia 6-nya semua dikunjungi. Makanya nggak habis sehari 2 hari lebaran. Sekarang jam 10 tidur pagi. Dulu nggak ada. Kita orang Betawi itu sampai pakai jasnya di sini taruhnya. Dibuka gerah, disangkutin di sini. Semua di belakang anak-anak itu. Lebaran, masya Allah, masya Allah. Kenapa? Ada fahad, ada macannya yang ditakut, disegenin orang tua kita. Nggak berani. Dulu pulang. Nggak ada tuh kalau nggak pulang habis gitu. Tapi masya Allah, semuanya nurut. Cuman panggil namanya, udah buru-buru lari itu takut. Sekarang kita panggil, kita teriak, iya, datang kagak? Ntar, Pak nyaut, tapi tetap nyaut doang, datang kagak? Ya Allah, ayahmu sudah 3 kali teriak loh, udah 5 kali datang loh, iya doang. Itu ayah lagi komat, iya. Ayahmu ini kalau ayah berangkat, kamu nggak sholat nanti ke masjid, makanya ayah tinggal, ayah bareng-bareng. Iya. Allah. Ya. Makanya dakwah bil hal afsah min dakwah bil maqal. Dakwahmu dalam keluarga dengan contoh lebih dahsyat ketimbang dakwahmu hanya dengan ucapan. Dakwah yang paling mengena adalah apa? Dengan apa? Praktek langsung. Nggak usah bilang ngaji, udah setiap hari ngaji di rumah. Insya Allah anak-anak itu ngaji baca Quran. Kalau kita juga selalu main nonton bola, ya anak juga senang nonton bola terus. Kenapa? Karena dicontohin begitu terus. Karena kita terus HP terus, ya anak-anak ngikutin kita lah. Bagaimana kita lihat orang-orang soleh, salafun soleh itu, kenapa kok pada bisa
bisa baca Quran semuanya, rumahnya Quran. Karena contohnya terus Quran terus, ayahnya Quran, ibunya Quran, semuanya Quran. Masya Allah. Makanya anak-anak tumbuh menjadi generasi Quran. Kenapa? Contoh yang didapati dalam rumahnya, contoh yang indah, uswah hasanah, teladan yang bagus, yang dilihat, yang didengar oleh anak-anak kita. Hari ini nggak ada. Berangkat kerja, pulang malam, berangkat kerja, pulang malam, pensiun sakit. Iya. Iya, udah capean di jalan, stres. Diomelin bini, diomelin bos. Dengan bini, diomelin bos. Iya Pak, selesai kerja stroke, udah ditahan-tahan sakitnya. Nah. Nasib, betul nasib. Baru hari ini kita sadar, nasib, Masya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Orang tersebut orang ahli perang, senjatanya lengkap, dihadapkan oleh asadun, oleh singa. Mahibun, singanya menakutkan. Famadhannuka, lalu apa yang kamu sangka saat itu? Lalu apa yang kamu perkirakan saat itu, saat ada orang hebat di depannya singa? Gimana? Kira-kira gimana? Menang mana? Ini orang hebat, senjata lengkap, perisai, semuanya ada, pemberani, hebat. Datang singa di depannya. Gimana? Famadhannuk, lalu apa yang kamu sangka? Lalu apa yang kamu pikirkan saat itu? Hal tadfa'al asliha syarrahu, apakah senjata dia yang lengkap akan dapat membela dia dari keburukan yang membahayakan dia? Bila isti'malia, kalau semua yang dibawa tidak dipakai, kira-kira gimana? Dia bawa senjata lengkap, apakah dapat membantu orang ini kalau senjata yang dibawa nggak dipakai? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak mungkin. Outdoor dia nggak digerakin, nggak dipukul, diemin aja, senjatanya banyak. Apakah manfaat? Enggak. Faminal ma'lum, maka sudah didapat dimaklumi. Maklum itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Faminal ma'lum, sudah dimaklum, sudah. Apa dimaklum? Jelas sudah diketahui hasilnya. Maklum sudah jelas, sudah diketahui. Annaha la tadfa, semua senjata yang dibawa tidak akan dapat membantu dia, illa, kecuali bitahrik, pakai senjatanya, gerakin itu senjatanya, wadharb, pukul, baru bisa manfaat senjata yang banyak tadi. Fakadha, begitu juga sama, lau qara'a rajulun, kalau ada orang mi'ata alfi mas'alatin ilmiyah, kalau dia menguasai 1000 masalah, ilmunya banyak, kalau dia punya gelar banyak, sekolahnya sampai kemana-mana, ngondoknya lama, pesantrennya lama, berpuluh-puluh tahun di pesantren, wa ta'allama wa lam ya'mal, tapi hasil di pesantren, hasil di kuliah, hasil dia belajar, lam ya'mal, nggak diamalkan, la tufidu, sekali lagi, tidak akan pernah berguna itu ilmunya yang banyak, illa bil amal, kecuali ilmu yang dia punya, amalkan, yang dipakai, yang diamalkan, itu yang akan menguntungkanmu. Oh, ngaji hari ini apa? Kata Ustadz baca Quran. Ya udah, jangan tinggalkan Quran, baca Quran. Dari mana dapat semangat? Kata Ustadz, jangan tinggalin Quran. Itu apa? Dia punya ilmu, dipakai dikit. Oh, kata Ustadz, jangan tinggalkan duha. Nggak pernah tinggalkan duha. Berarti apa? Dia punya ilmu dan ilmunya dipakai. Oh, kalau punya harta jangan dipakai sendiri. Ayo, jangan terima saja. Nggak mau kasih-kasih, terima saja. Ada nggak orang makan minum, masuk terus, nggak bisa keluar, gimana? Sakit lah. Akhirnya apa? Dipaksa keluar berobat.
Sama harta kita kalau cuma masuk saja nggak keluar-keluar. Sakit ini, sakit. Akhirnya nanti dipaksa keluar sama Allah. Sakit, Pak. Kalau cuma masuk nggak keluar, kayak tadi tuh, makan minum banyak, mau keluar nggak bisa, mau keluar nggak bisa. Sama nanti harta kita tuh, kalau cuma masuk saja nggak keluar, nanti Allah paksa keluar, sakit Bapak nanti. Allah, ya. Jadi pagi hari ini itu yang kita dapatkan. Ilmumu akan berguna kalau ilmu tersebut diamalkan. Sebanyak apapun ilmumu, tidak akan ada artinya kalau ilmumu yang banyak tidak diamalkan. Tapi ilmu yang sedikit akan menguntungkanmu kalau ilmu yang sedikit tadi akan kamu amalkan. Oh Masya Allah, jangan tinggalkan mushola. Udah, jangan, rajin pulang. Kenapa? Nanti kata Rasulullah SAW, ada 7 manusia yang akan mendapatkan dhillur rahman, naungan Allah saat panas terik matahari yang tidak akan kuat manusia menahannya. Salah satu apa? Seseorang yang qalbun mu'aqbil masjid, hati orang yang selalu ada di masjid. Hati orang yang selalu di masjid, datangnya masjid jadi rumahnya, balik ke masjid duhur, asar, maghrib, isya, terus hati jadi masjid. Insya Allah orang tersebut akan dapatkan payung Allah. Saat tidak ada payung kecuali payung dari Allah, dari terik panas yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapatkan payung Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti pada hari kiamat mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Tetangga saya meninggal, jadi nggak enak juga saya. Pak Haji Basaruddin, orang Fadai. Itu orang baik Pak, Masya Allah, orang baik. Paling cepat itu kalau ada orang musibah, beliau. Beruntung kalau kita di tengah masyarakat, ketika kita sudah tidak ada, ketiadaan kita semua orang merasa kehilangan. Janganlah kita ketika kita tidak ada, semua orang senang. Ada 2 manusia. Yang satu ketika orang meninggal, orang menangis. Yang satu lagi ada ketika orang tidak ada, orang alhamdulillah mati juga. Allah. Ini Pak Haji Basaruddin ini termasuk orang yang paling orang baik di tengah-tengah lingkungan. Saya ingat banget dulu panti saya dekat dia, beliau orang yang paling baik. Kalau ada orang kematian, beliau orang paling cepat tanggap. Wah, ini paling sibuk lah. Acara apapun lingkungan, beliau orang baik. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Mudah-mudahan menjadi ibrah pelajaran buat kita. Semoga kita bisa jadi orang baik ketika kita sudah tidak ada, orang rasa kehilangan dengan ketidakadaan kita. Ya Allah, ampunkan dosa kami, maafkan segala kesalahan kami, panjangkan umur kami untuk beribadah kepadamu, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.